Shalom. Iya, Bu, ini ada yang bertanya Bu tentang pasangan hidup. Sepertinya cukup banyak ya Bu yang mengalami hal seperti ini ya Bu ya. Sedang menantikan pasangan hidup dari Tuhan, dan dalam penantian itu harus bersikap seperti apa Bu yang sesuai firman Tuhan ya? Oke. Sebetulnya dalam menanti pasangan hidup tidak perlu kemudian merasa jengkel, lelah, letih, bosan. Terus gimana sih ini? Apalagi sampai mengendorkan semangat kita. Iya. Karena begini, setiap wanita itu adalah tulang rusuk seorang pria. Iya. Nah, pasti si tulang rusuk ini akan dikembalikan pada tubuhnya. Nah, itu semuanya adalah hak mutlak Tuhan. Iya. Dan cara ketemunya itu juga Tuhan mempunyai begitu banyak cara. Jadi nggak usah kita yang bikin-bikin sendiri. Kalau kita bikin-bikin, memang itu bukan tubuh kita atau bukan tulang rusuk seorang pria, ya akhirnya bubar juga gitu loh. Jadi pertama itu bahwa seorang wanita itu ada tempatnya, tulang rusuk tubuh seorang pria. Begitu juga pria tahu bahwa tulang rusuknya itu harus kembali. Nah, sekarang dalam menunggu waktu itu, tentu waktu Tuhan itu adalah tidak terlambat, tidak terlalu cepat juga. Tapi artinya kita juga nggak boleh pasif imannya. Bersyukur terus, haleluya Tuhan. Engkau sudah pertemukan aku dengan penudungku bagi seorang wanita atau bagi seorang pria. Terima kasih Tuhan. Kau sudah mengembalikan tulang rusuk saya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kalau begitu asal muasalnya, siapapun tulang rusuk yang dikembalikan atau penudung yang ditudungan kepada seorang wanita, jangan kita mengeluh ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan selera kita. Bersyukur aja. Istri yang cerewet, istri yang waduh hidungnya mancungnya bukan main, padahal pengennya rada-rada jangan terlalu mancung lah gitu ya, atau hidungnya yang mancung ke dalam, pengennya mancung ke depan. Bersyukur, lu itu tulang rusukmu, lu itu penudungmu gitu. Nah, kecuali seseorang ini memang ditentukan Tuhan hidup hanya untuk Kristus, hidup untuk Tuhan. Paulus berkata, ada yang memang ditentukan hidup untuk Tuhan, tapi bukan berarti ketika belum ketemu tulang rusuk atau penudung kemudian kita patah semangat dan kita menghibur diri, oh aku kayaknya hidup untuk Tuhan. Ya bisa jadi begitu, cuma dalam masa penantian jangan lelah, jangan letih. Kenapa waktu itu belum tiba? Karena memang Tuhan mau mengembalikan tulang rusuk atau mengembalikan penudung, itu yang memang tepat. Menurut pikiran kita, bisa cepet tuh Tuhan, udah berapa lo umurku? Tapi kata Tuhan, pertama mungkin kamu nanti begitu ketemu juga gak siap. Tak siapin dulu kamu, nanti kamu kok kayak gini. Atau sudah diberkati, you kecewa. Karena sebetulnya you belum mengerti kehendakku seperti apa gitu. Jadi kita harus menunggu waktu itu, tidak usah hitung-hitung umur. Sekarang dalam masa penantian, hidup bagiku adalah Kristus. Sebab nanti kalau sudah punya suami atau istri, tetap akhirnya jadi berbagi. Paulus berkata, istri berusaha menyenangkan hati suaminya, suami berusaha menyenangkan hati istrinya. Tapi saya ingatkan di atas semuanya itu, kalau kita sudah menikah, tetap Jesus is number one. Pasangan kita, mari kita ajak bersama-sama mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan sebagainya. Tapi jangan kecil hati, Tuhan sedang mempersiapkan engkau saja supaya siap. Siapapun penudung atau tulang rusukmu, dan waktumu memang tidak sama dengan waktu Tuhan. Tapi saya ingatkan bahwa waktu Tuhan tak pernah terlambat. Amin. Dan waktu Tuhan tidak menghitung angka dari umurmu. Tapi Tuhan memberikan dengan waktunya sesuai dengan kehendak Dia. Dan Dia yang melihat kondisimu. You udah siap.
Karena gini loh, banyak orang pengen menikah. Umurku udah 30, umurku udah 29, udah 31, udah. Tapi kedewasaan seseorang, kematangan seseorang bukan dilihat dari angka umur. Iya, betul. Ada juga yang sudah 40, 32 masih kayak anak kecil. Nah, terbukti nanti kalau sudah menikah baru ketahuan gitu loh. Ndak ini. Makanya ada yang menikah dengan umur angka umur yang masih kecil, 20 tahun, 22 tahun. Ketika kita memang menikah dalam Tuhan, Tuhan tahu you udah siap. Iya. Tapi kalau belum siap walaupun umur berapapun ya, karena Tuhan tidak mau menyanyiakan, mengembalikan tulang rusuk dan penudung ini kepada bagiannya masing-masing. Dan ingat, rumah tangga atau keluarga adalah kerajaan Allah yang terkecil di dunia. Itu sebabnya harus menggambarkan kerajaan Allah, dan ini membutuhkan pematangan. Mungkin waktu menikah belum langsung udah matang ketemu matang, tapi paling tidak ketika sudah menyatakan diberkati di dalam Tuhan sebagai pasangan suami istri, melalui berbagai persoalan, tentu ada persoalan, karena pernikahan itu bukan happy ending, tapi adalah satu pelajaran atau satu sekolah yang membuat kita didewasakan, dimatangkan, dimurnikan, disucikan, disempurnakan sampai memang tujuan akhir adalah like Jesus, seperti Yesus. Karena kalau kita disempurnakan orang lain ya jadi, tapi disempurnakan orang yang paling dekat, dan paling dekat itu pasangan kita. Baru itu jadi, karena apa? Tiap hari ketemu. Nah, jadi ketika menikah juga sudah harus siap bahwa nanti akan tetap you digosok dari kotoran, you dibersihkan sampai engkau betul-betul terlihat sebagai emas yang murni dengan berbagai masalah. Siapkah Anda mengalami itu? Jadi bukan juga pernikahan itu adalah akhir dari tujuan hidup kita. Karena sekali lagi ada orang yang ditentukan untuk tidak menikah tapi hidup untuk Tuhan. Namun yang ditentukan menikah harus tahu prinsip-prinsip ini. Yang penting tenang saja, tapi juga jangan padam, juga jangan kemudian dingin, kemudian juga jual mahal. Karena maaf ya Feb ya, banyak yang nona-nona, kebanyakan nona. Kalau pria malah ya lebih banyak nona-nonanya. Kalau sudah merasa cukup umur belum menikah, bukannya tambah ramah, tambah manis, tambah lemah lembut sikapnya, jadi seperti orang yang jual mahal. Karena apa? Ndak mau dikira orang dia ndak ada harganya, nggak ada nilai. Oh, dia orang kayak begitu makanya nggak laku-laku. Terus untuk menutupi kekosongan hatinya, dia nggak mau diketahui orang bahwa dia butuh. Padahal ya normal lah. Tentukan bahwa itu tadi, tulang rusuk akan dikembalikan kepada tubuh laki-laki, laki-laki akan dikembalikan menjadi penudung perempuan. Jadi nggak usah gengsi, tetap bersikap ramah walaupun masih masa penantian, tetap lemah lembut, jangan terus sombong sangar, terus kadang kala kemudian perkataannya kalau ngomong cekutnya keras, maaf ya. Tapi itulah yang terjadi. Tetap bersikap lemah lembut. Waktu Tuhan tidak terlambat dan Dia mempersiapkan kau yang terbaik. Dan kalau engkau baik, penudungmu atau tulang rusukmu pasti juga baik. Amin. Dan kita harus tahu Febe, bahwa pria ini atau wanita ini kehendak Tuhan atau bukan. Kita harus mau berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita belum mendengar suaranya, paling tidak kita mendapat terima. Dan itu tidak dilihat dari postur tubuh, dari wajah, dari kekayaan atau apapun. Kalau Tuhan sudah mengatakan atau menyatakan dengan caranya dia bahwa itu penudungmu, itu tulang rusukmu, pasti tidak salah. Jadi kalau nanti ternyata menjadi suami yang banyak kekurangannya, jangan berpikir nih istri, loh dari Tuhan kok kayak gini. Justru kekurangannya banyak kayak begitu dan di dalam kamu ada. Mari dengan kasih kamu tambahkan ke dia. Mari dengan kasih kamu sekarang bangun iman dia. Sekarang apa yang ada padamu lebih beri ke dia, apa yang lebih dari dia ambil dari dia,
supaya kamu dari kekurangan juga bisa mendapat kelebihannya. Nah, itu belajar seperti itu. Jadi menikah dengan kehendak Tuhan itu paling penting. Bukan karena jatuh cinta dan karena pacaran. Terus terang, tidak ada pacaran. Persahabatan it's okay. Bergaul dengan baik, bersahabat supaya saling mendukung, mensupport, membackup, melayani, mendoakan, mempelajari visi masing-masing dan sama-sama belajar kasih Kristus sampai Tuhan menyatakan yes, dia tulang rusukmu, dia penudungmu. Nah, baru nyatakan oke, you pasangan hidup saya. Jadi di situ kalau orang dunia pacaran dulu penjajakan. Akibatnya ketika pacaran kekudusan dilanggar. Dan bahkan bisa lebih pelanggarannya. Karena merasa kalau pacaran itu udah milik gua, milik saya. Tapi kalau persahabatan yang benar akan saling menjaga. Aduh, dia kan best friend. Saya jaga deh kekudusannya. Walaupun dia bergaul dengan karib, oke, bergaul lah dengan karib. Tapi he is or she is your best friend. Karena kalau pacaran, iblis punya peluang untuk melanggar macam-macam. Nah, sesudah itu tunangan dulu. Tunangan seperti ketika Yusuf dengan Maria ada tunangan. Pacaran di Alkitab tidak ada, tapi tunangan ada. Dan tunangan terjadi ketika masing-masing sudah yakin, sudah terima, sudah dapat terima bahwa itu pasangan dari Tuhan. Dan sesudah tunangan itu pun jangan lama-lama. Kalau tunangan lama-lama nanti pemberkatannya ya melanggar lagi kekudusan ya. Nah, harus kemudian segera diberkati. Karena pada waktu diberkati Tuhan hadir menjadi saksi di antara kita. Oke, begitu. Dan Yesus memberkati untuk saudara-saudari kita doakan. Amin. Bapak Surgawi, kami tahu bahwa semuanya sudah ada pasangannya daripada. Itu sebabnya berikan pengertian yang baik dari setiap pria maupun wanita. Tahu kehendakmu, manakah pasangan hidup bagi mereka yang tepat daripadamu. Mereka biar mengetahui kehendak Allah, pasangan hidupnya yang mana, tulang rusuknya yang mana, penudungnya yang mana. Bukan karena sekedar jatuh cinta karena sesuatu, tapi pernikahan atas dasar kasih Kristus, sehingga mereka bisa menikah dengan seseorang yang memang pasangan hidup yang Kau berikan kepada mereka. Terima kasih Bapak Surgawi, Kau berikan roh kesabaran walaupun iman mereka tetap konsisten dalam Engkau, kelemah lembutan, kasih, kebaikan, keramahan, kondisi apapun, berjiwa besar. Dan tidak henti-hentinya mereka tetap percaya, tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lemah. Terima kasih Bapak. Kami percaya dalam waktu yang tepat Kau pertemukan setiap anak-anak Allah dengan pasangan hidup yang daripada. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau Anda mempunyai masalah yang akan kami dukung dengan firman dan doa, Anda perlu bantuan kami, silakan WhatsApp ke 0895-632-58989. Begitu juga kesaksiannya kami tunggu, dan Anda WhatsApp kesaksian ke nomor yang tadi. Rahasia dan nama Anda ketika Anda membutuhkan dukungan doa maupun firman dari kami akan tetap kami rahasiakan. Tuhan mengasihi Anda semuanya, dan puji Tuhan kita punya Yesus sahabatku. Haleluya. Amin.